Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menerima pembelajaran perkuliahan hari ini. Dengan saya Arvin Claudi Frobenius di mata kuliah fotografi, di mana pada minggu ini kita akan membahas tentang teknik fotografi. Pada minggu ini ada dua sesi teman-teman yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang teknik fotografi itu sendiri. Nanti akan ada beberapa macam teknik yang akan kita pelajari. Dan selanjutnya di sesi kedua kita akan melakukan simulasi. Kita akan mempraktekkan dari teknik-teknik fotografi yang ada pada perkuliahan hari ini. Nah, pasti teman-teman nggak sabar untuk menerima perkuliahan pada hari ini. Kita langsung pada sesi yang pertama. Teknik fotografi teman-teman, yaitu adalah bagaimana cara kita melakukan pengambilan gambar. Cara kita untuk men-setting sebuah kamera untuk menghasilkan sebuah karya foto yang bagus dan estetik pastinya. Untuk teknik fotografi sendiri teman-teman, itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya teknik zoom, ada yang namanya teknik panning, ada yang namanya teknik freezing ataupun high speed. Terus selanjutnya ada teknik makro, teknik siluet, dan teknik bold ataupun low speed. Yang pertama kita akan membahas tentang teknik freezing ataupun high speed. Nah, yang pasti teman-teman sudah mempelajari tentang segitiga exposure di mana ada ISO, shutter speed, dan aperture. Di mana ketiga bagian ini ada hal fondasi yang harus teman-teman kuasai, yaitu untuk melakukan beberapa teknik. Salah satunya teknik freezing ataupun high speed, di mana teknik high speed ini akan lebih mendominasi, ya, lebih mendominasi bagaimana teman-teman bisa melakukan setting pada bagian shutter speed. Teknik freezing ataupun high speed merupakan teknik membekukan sebuah objek yang bergerak dan memberikan kesan lambar. Untuk mendapatkan hasil high speed, ya, biasanya shutter speed yang bisa digunakan yaitu 1/300 second. Jadi waktu yang sangat cepat untuk mengambil sebuah gambar. Yang perlu teman-teman garis bawahi dan diingat oleh teman-teman yaitu ketika teman-teman menggunakan shutter speed yang tinggi, yang pasti cahaya yang akan masuk pada sebuah kamera akan sedikit. Sehingga teman-teman juga harus menyesuaikan antara ISO dan aperture. Sehingga cahaya yang dihasilkan dalam kamera itu bisa balance. Misalkan kita ingin membuat gambar, ya, membuat gambar ataupun ingin menghasilkan gambar dengan high speed. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, shutter speed teman-teman diatur di atas 1/300 second. Teman-teman juga bisa menggunakan bukaan ataupun aperture itu hingga 3,5. Jika lensa teman-teman bisa sampai 1,5 ataupun 1,8 boleh menggunakan f yang kecil. Kenapa? Karena untuk meningkatkan intensitas cahaya, di mana jika bukaannya lebar, cahaya yang masuk juga akan banyak, seperti itu. Ada lagi tambahan, ketika teman-teman memfoto di dalam ruang gelap, nah pastikan teman-teman menggunakan flash ataupun lighting. Untuk apa? Untuk menambahkan cahaya, intensitas cahaya pada kamera. Nah, ini adalah contoh dari teknik freezing ataupun high speed, teman-teman. Di mana kita bisa lihat untuk objek itu terlihat freeze ataupun membeku, meskipun keadaan objek ini bergerak kayak gitu. Selanjutnya ada yang namanya teknik panning, di mana teknik panning ini teknik yang memberikan kesan gerak pada foto, ya, di mana kita akan memfoto objek benda bergerak dan kita akan melakukan freezing atau membekukan objek, dan nantinya objek yang dihasilkan yaitu untuk background akan blur, ya, akan blur, dan objek yang kita ambil itu akan fokus dan freeze. Ada beberapa cara untuk kita mendapatkan teknik panning. Yang pertama, teman-teman menggunakan mode shutter priority atau S ataupun TV, di mana ini adalah settingan yang mana kita akan hanya bisa mengatur bagian shutter speed saja. Untuk ISO, untuk aperture, dia akan otomatis menyesuaikan dari shutter speed yang kita gunakan. Untuk mendapatkan teknik panning sendiri, teman-teman, ada beberapa step yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman pastikan
mencari objek yang di panning, ya, disesuaikan background dan warna-warninya. Terus selanjutnya gunakan shutter speed di antara 1/30 sampai 1/8. Nah, gunakan shutter speed dengan nilai tersebut. Terus selanjutnya, nah ini adalah bagian yang penting dari teknik panning yang membedakan dengan teknik freezing ataupun high speed, di mana teman-teman mengarahkan kamera dan mengikuti objek, ya. Jadi objek bergerak, kamera itu diikutkan dan kita tekan setengah tombol rilis untuk mendapatkan fokusnya, dan nanti kita akan tekan dan tetap diikuti untuk objeknya. Seperti itu teman-teman, cara untuk mendapatkan teknik panning. Nah, diusahakan untuk tangan itu jangan sampai gemetar. Kalau misalkan teman-teman gemetar ataupun tremor pada tangan, diharapkan bisa menggunakan tripod seperti itu untuk mengurangi getaran pada tangan tersebut. Ini adalah contohnya teman-teman, ya. Contohnya dari teknik panning. Berbeda dengan freezing ataupun high speed, di mana untuk high speed kita hanya melakukan freeze objek, di mana di teknik panning ini kita membuat seakan-akan background ini berjalan dan objek yang kita foto itu berjalan kayak gitu. Karena backgroundnya itu seperti bergerak dan kita bisa lihat untuk objeknya tetap freeze kayak gitu. Jadi ketika kita mau memfoto dengan objek yang seperti ini, nah teman-teman, yang pertama yang dilakukan adalah memilih objeknya, mengikuti kamera pada objek. Jadi kamera mengikuti pergerakan objek. Terus teman-teman menekan setengah tombol, ya, setengah tombol pada tombol shutter kayak gitu. Terus teman-teman ikuti terus dan ditekan. Ketika menekan pun juga harus diikuti sampai layar pada kamera itu menampilkan hasilnya. Seperti itu caranya. Kalau menggunakan smartphone sama. Jadi teman-teman fokuskan objeknya, ya. Difokuskan dulu objeknya. Terus teman-teman ikuti terus pergerakan dari objeknya dan ditekan tombol shutternya dan diikuti terus sampai muncul juga gambarnya. Nah, itu untuk menghasilkan teknik panning. Terus selanjutnya ada teknik zoom. Nah, teknik zoom ini merupakan teknik foto potret yang mana untuk memberikan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa pada saat exposure. Nah, perubahan panjang fokus hanya dilakukan dengan lensa zoom. Nah, untuk teknik zoom pastinya harus menggunakan lensa berjenis zoom, teman-teman. Karena kita akan mendapatkan sesuatu hal yang hampir sama dengan teknik panning, tetapi untuk hasilnya berbeda, ya. Nah, untuk mendapatkan teknik zoom ini sendiri, ada beberapa yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, rana tidak lebih dari 1/30 second, ya. Ketika teman-teman menekan tombol shutter, untuk lensa teman-teman putar sesuai panjang fokus tertentu kayak gitu untuk teknik zoom. Contohnya seperti ini teman-teman, ya. Jadi ketika katakan teman-teman mau ngambil objek ini, ya, teman-teman dengan settingan 1/30 second, ketika tombol shutter itu ditekan, teman-teman juga menggerakkan lensanya, zoom in ataupun zoom out kayak gitu. Misalkan contoh yang ada di sini adalah zoom out kayak gitu, ya. Panjang fokalnya itu dimentokkan, ya, dimentokkan, terus ketika tombol ditekan itu di zoom out, dikembalikan pada vokal yang kecil kayak gitu. Tapi yang pasti diusahakan untuk shutter speed diatur di batas 1/30.